Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama Nusantara yang sangat terkenal, kitabnya atau tulisannya, susunan kitab yang beliau lakukan banyak dipelajari oleh para santri di Indonesia ini. Beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nawawi Abu Abdil Mu'ti bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir pada tahun 1813 di Tanara, Serang, Banten. Dan beliau meninggal tahun 1897 Masehi dan dimakamkan atau dikuburkan di Ma'la. Beliau masih keturunan Syarif Hidayatullah atau wali, salah seorang wali 9. Awal mula beliau menulis kitab diceritakan adalah karena ketika beliau belajar di Makkah Al-Mukarramah, beliau banyak mengaji kepada banyak guru. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas, kemudian Abdul Ghani dari Bima, Syekh Abdul Ghani dari Bima, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan Syekh Yusuf As-Sumbulawaini. Dan ketika beliau mengaji kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama yang sangat terkenal dan populer pada saat itu, pernah bercerita bahwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam penjelasannya, beliau sangat berkeinginan untuk bisa mensyarahi kitab Safinatus Shalah, karya dari Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Maka ketika Sayyid Ahmad Zaini Dahlan belum sempat untuk mensyarahi kitab Safinatus Shalah, maka Imam Nawawi dengan semangat yang tinggi, beliau pada bulan Ramadan sampai Syawal, kira-kira 2 bulan, maka beliau menulis syarah kitab Safinatus Shalah karena punya keinginan bisa melaksanakan terhadap keinginan dari sang gurunya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka kira-kira selama 2 bulan beliau menulis kitab mensyarahi terhadap kitab Safinatus Shalah karya Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Lalu kitab yang beliau susun, kitab yang beliau tulis itu diberi nama Kitab Sulamul Munajat. Itulah kitab yang pertama kali dalam kajian sejarah banyak yang bercerita bahwa itulah kitab yang pertama yang disusun atau yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Banten. Kitab Sulamul Munajat itu adalah kitabnya tidak terlalu tebal, kitabnya sangat kecil. Saya berikan contoh ini, kitab beliau namanya Kitab Sulamul Munajat. Kitab Sulamul Munajat ini sebagaimana kitab yang disyarahinya adalah kitab Safinatus Shalah, tentu menjelaskan tentang sholat. Dalam kitab ini misalnya dijelaskan kira-kira di halaman 5 di antara penjelasan beliau adalah bahwa ada diceritakan bahwa Asia, istri dari Fir'aun, pernah membuat permainan dengan Fir'aun. Jadi Siti Asia itu membuat, Siti itu adalah singkatan dari bahasa Indonesia dari Sayyidatina. Jadi Sayyidatina Asia itu melakukan permainan bersama Fir'aun. Dalam permainan itu Siti Asia, Sayyidatina Asia mengatakan begini, siapa yang kalah dalam permainan maka dia harus telanjang di depan pintu istana. Maka Fir'aun pun menyetujui. Ketika Fir'aun itu menyetujui dan permainan itu dilakukan, ternyata Siti Asia itu menang. Sayyidatina Asia menang. Karena menang, maka Sayyidatina Asia mengatakan kepada Fir'aun, kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, tentu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Salah satu sifat Tuhan adalah tidak pernah ingkar janji. Maka Fir'aun melakukan negosiasi kepada Sayyidatina Asia, mbok yo jangan dilaksanakan taruhan itu, janji itu jangan dilaksanakan. Kalau engkau mengikhlaskan, maka engkau akan saya berikan satu almari dari lu'lu', dari mutiara. Tapi Sayyidatina Asia tidak mau. Pokoknya engkau harus melaksanakan terhadap janjimu, deal sebelum permainan itu. Dan akhirnya Fir'aun pun telanjang. Ketika telanjang di depan istana, maka banyak selir-selirnya itu yang melihat terhadap
Fir'aun yang telanjang itu. Ketika selir-selirnya itu melihat bagaimana Fir'aun telanjang dan melihat keburukan dan kejelekan dari tubuh Fir'aun itu, maka dia lalu menjadi ingkar terhadap Fir'aun yang mengaku dirinya menjadi Tuhan itu. Masa Tuhan kok jelek begini? Karena itulah kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Sayyidatina Asiyah dia masuk Islam. Padahal pada awal kalinya Sayyidatina Asiyah pernah meminta mereka para selir itu untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau. Tapi ketika melihat bagaimana buruknya Fir'aun ketika dia telanjang kalah dalam permainan bersama Sayyidatina Asiyah tadi itu, maka dia menyadari bahwa Tuhan kok jelek begini. Tidak mungkin Tuhan jelek begini. Karena itu maka dia langsung masuk Islam. Wong jelek kok mengaku Tuhan, wong punya sifat lemah kok mengaku Tuhan. Dalam kitab ini juga dijelaskan di bawah penjelasan dari riwayat tadi itu, Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengatakan bahwa al-ajzu anil idroki idrokun, bahwa kita lemah untuk membuktikan Tuhan, untuk menemukan hakikat Tuhan, maka sesungguhnya kita telah menemukan. Artinya ketika seseorang tidak mampu memikirkan tentang Tuhan, maka sesungguhnya dia telah menemukan Tuhan. Lah kok bisa? Bisa. Itu menunjukkan bahwa dirinya ketika tidak mampu menemukan Tuhan, tidak mampu untuk menemukan hakikat Tuhan, maka dia telah menyadari sifat kehambaannya, bahwa manusia itu terbatas, pikiran manusia itu terbatas, bahwa manusia itu lemah. Ketika manusia itu lemah, manusia itu terbatas, maka dia mengakui ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha hebat, ada zat sang pencipta semuanya yang maha hebat itu, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu al-ajzu anil idroki idrokun, bahwa lemah, tidak mampu untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya dia telah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'rifullaha illallahu, di kitab ini juga, la ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu dalam kajian filsafat bahwa hakikat manusia itu tidak akan bisa mengerti hakikat Tuhan, tidak bisa. Karena untuk mengetahui hakikat Tuhan, maka dia harus memiliki namanya sistem ontologis. Harus ada kesamaan sistem ontologis antara hakikat dirinya itu berbeda dengan hakikat Tuhan. Karena dia berbeda, maka manusia yang lemah itu tidak akan mungkin untuk bisa memikirkan kehebatan Tuhan. Karena itu maka ada sebuah hadis yang menjelaskan, berfikirlah kamu tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, dan jangan kamu berpikir tentang zatullah. Jangan berpikir, kamu tidak akan sampai, tidak sanggup, dan tidak sanggupmu itu kau telah menemukan Tuhan. Al-adzu anil idroki idrokun. Imam Nawawi Al-Bantani itu menulis banyak sekali kitab. Di antara kitab-kitabnya itu dari segala macam ilmu. Misalnya dalam kitab Usuluddin beliau menyusun kitab namanya Bahjatul Wasail, kitab Fathul Majid, kitab Hilyatus Sibyan, kitab Qatrul Ghois, kitab As-Simarul Yani'ah, kitab Nurul Zulam, dan lain sebagainya. Dalam kitab tafsir beliau mengarang atau menyusun kitab namanya Tafsir Maroh Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir. Dalam kitab hadis misalnya beliau juga menyusun kitab namanya Tangkihul Qaul. Ini banyak diajari di pesantren. Dalam bidang fikih misalnya yang campur dengan tasawuf, Marokil Ubudiyah. Kemudian ada Kasifatus Syaja atau Kasifatus Sija. Kemudian kitab Nihayatuz Zen yang banyak dikutip oleh ulama-ulama Indonesia. Dalam kitab tasawuf menyusun kitab namanya Qomihut Tughyan, kitab Nasoihul Ibad, dan lain-lain. Dan termasuk ini kitab Uqudulujain, kemudian kitab Sulamul Munajat yang saya pegang ini sebagai kitab pertama yang disusun oleh beliau Imam Nawawi Al-Bantani. Karena itulah banyak orang menyebut bahwa Imam Nawawi Al-Bantani itu sebagai ulama prolifik. Ulama prolifik itu adalah ulama yang banyak menulis kitab. Banyak ulama yang menulis hasil-hasil pemikirannya. Tidak heran kalau misalnya ada orang Belanda namanya Snok-Hongronya itu tinggal di Mekah sampai meneliti tentang Imam Nawawi. Karena itu banyak sejarah atau cerita-cerita tentang Imam Nawawi itu banyak dikutip dari Snok-Hongronya ini. Karena Snok-Hongronya ini dia heran, orang Belanda itu heran.
Kenapa orang-orang Indonesia yang habis melaksanakan haji, maka dia di sana dia belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, dan setelah dia pulang dari Makkah Al-Mukarramah, maka dia memimpin peperangan untuk melawan penjajah. Itu ada apa? Dan karena itulah maka kesimpulan dari Belanda adalah mengurangi terhadap izin untuk orang Indonesia supaya tidak pergi naik haji. Dengan semakin sedikitnya orang Indonesia yang naik haji, maka diharapkan mereka akan tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Senok ongronnya itu tulisan-tulisannya yang menceritakan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani banyak dikutip oleh para peneliti karena dia termasuk orang yang meneliti bagaimana kiprah jejak dari Imam Nawawi Al-Banten ketika mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu pantas saja kalau Imam Nawawi disebut sebagai Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu adalah Madinah dan juga Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi Imam Nawawi banyak disebut sebagai Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Ulama-ulama Indonesia banyak yang belajar kepada beliau. Di antara ulama yang pernah belajar kepada beliau di Indonesia ini adalah misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Muhammad Hashim Asy'ari Tebuireng, termasuk Kiai Khalil Bangkalan, termasuk juga Syekh Ahnawi Kudus. Jadi banyak sekali. Karena itulah maka Syekh Nawawi Al-Bantani tidak asing bagi orang-orang Indonesia dan juga para santri di pesantren karena karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau banyak dikaji dan banyak dipelajari. Demikian penjelasan tentang siapa Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab apa pertama yang disusun oleh beliau karena takzimnya kepada guru beliau namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan termasuk sosok ulama yang getol melawan terhadap gerakan-gerakan Wahabi di tanah Hijaz. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.